Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah, dalam pelajaran nahwu ya, kita kan kemarin telah membahas tentang ahwalu bina'i fi'lil madhi, keadaan-keadaan mabninya fi'il madhi. Dan kita ketahui bahwasannya fi'il madhi itu mempunyai 3 keadaan mabni. Yang pertama adalah apa? Fathah. Kedua adalah dhammah. Dan yang ketiga adalah sukun. Berarti ada 3 alamat atau 3 keadaan. Yang pertama adalah fathah. Yang pertama adalah fathah. Yang kedua adalah dhom. Yang ketiga adalah sukun. Ini adalah ahwalu bina'i fi'lil mudhari'. Ada 3 ya. Baik. Kemudian kita juga telah membahas tentang bagaimana fi'il madhi itu mabni 'alal fathi, bagaimana mabni 'alal dhom, dan bagaimana mabni 'alas sukun. Nah, coba kita lihat di papan tulis ini. Nah, di sini Ustadz telah menulis di mana saja fi'il madhi itu mabni 'alal fathi, mabni 'alal dhom, dan mabni 'alas sukun. Fi'il madhi ya, mabni 'alal fathi itu ketika yang pertama adalah di qatala ya, fathi, qatala, kemudian qatalat, dan juga qatalata. Ini semua 4 ini ya. Qatala, kemudian qatalat, qatalata, itu semua yubna 'alal fathi fi'il madhi yang mabni di atas fathah. Lihat, yang kita lihat adalah harokat terakhirnya. Yaitu lamul fi'ilnya, bukan huruf terakhirnya, tapi apa yang kita lihat adalah lamul fi'il, yaitu lam sini. Qatala ala wazni fa'ala, berarti lam fi'ilnya adalah lam. La sini semuanya berharokat fathah. Nah, itu fi'il madhi yang mabni 'alal fathi, yaitu qatala, qatalat, dan qatalata. Kemudian fi'il madhi ya, ini yang kedua ya. Tadi yang ini sudah, oke. Yang mabni 'alal fathi sudah. Kemudian yang mabni 'alal dhom, di mana saja mabni 'alal dhom fi'il madhi yubna 'alal dhom, fi'il madhi yubna 'alal dhom hanya di satu tempat. Di mana itu? Di kalimat qatalu. Hanya di sini tempat fi'il madhi mabni 'alal dhom. Lihat sini apa harokatnya? Dhammah. Qatalu, lamnya berharokat dhammah, maka kita sebut yubna 'alal dhammi. Nah, hanya satu tempat, itu apa? Qatalu. Oke. Baik. Kemudian yang terakhir, ahwal bina fi'il madhi yang terakhir, yaitu sukun. Kapan saja atau di mana saja fi'il madhi itu yubna 'ala sukun, maka fi'il madhi mabni 'ala sukun itu dari ya qatalna sampai qatalna. Qatalna ini pakai dhamir antunna ya. Dari dhamir antunna sampai dhamir nahnu, semuanya fi'il madhi itu yubna 'ala sukun, mabninya 'ala sukun. Ya, lihat sini. Qatalna ya, qatalta, qatalta antan ya. Qataltuma, qataltum, qatalti, qataltuma, qataltunna, qataltu, qatalna. Nah, semuanya berharokat sukun, lamul fi'ilnya berharokat sukun ya. Makanya ini semua yubna 'ala sukun. Dari sini yubna 'ala sukun, semuanya 'ala sukun. Berarti yang 'ala sukun ada berapa? 3, 6, ada
ada 9 yang berharakat sukun dari dhamir antunna sampai dhamir nahnu. Nah, itu adalah ringkasan ahwalu bina'i fi'lil madhi. Ada yang mabni al fathi, yaitu ada 4 dhamir huwa, huma, dan hiya, huma. Qatala, qatala, qatalat, qatalata. Dom cuma satu, itu berdhamir hum, qatalu, ya. Yang al-baqi, selebihnya, sisanya adalah mabni ala sukun. Itu ahwalu bina'i fi'lil madhi. Kemudian sekarang, ya, setelah kita tahu keadaan-keadaan mabninya, sekarang kita ingin mengetahui kenapa dia mabni alal fathi, kenapa dia mabni alal dom, kenapa dia mabni ala sukun. Nah, kita akan bahas lagi nanti sebentar lagi. Nah, sekarang kita lihat kenapa, ya, kita ingin tahu kenapa fi'il madhi itu mabni al fathi, mabni ala dom, dan mabni ala sukun. Nah, kita lihat sini, kita lihat yang mabni ala sukun dulu, mabni ala fathi dulu, kemudian mabni ala dom, kemudian mabni ala sukun. Kita masuk ke mabni ala fathi dulu, ya. Yang mabni ala fathi tadi yang mana? Yaitu qatala, dan juga qatalat, dan juga qatalata. Lihat, qatala, ya, dia mabni alal fathi, dan ini memang bentuk asli fi'il madhi, tidak ada alasan. Alasannya adalah bentuk asli. Ketika kita ingin mengi'rabkan qatala, maka kita bilang mabniun alal fathi. Nah, seperti mabniun alal fathi. Kemudian yang kedua, qatala, ya, yubna atau mabniun alal fathi. Kenapa? Litisolihi, karena tersambung. Litisolihi itu artinya tersambung bil alifi at-tasniyati, dengan alif at-tasniyah, dengan alif yang menunjukkan dua, dua, ini alifnya, qatala. Nah, kemudian yang ini qatalat, dia mabni alal fathi. Kenapa? Litisalihi, karena dia bersambung dengan bitta'i at-ta'nis, dengan ta perempuan, ta yang menunjukkan perempuan. Mana taknya? Ini dia taknya. Ini ta yang menunjukkan perempuan, qatalat. Karena dia ini dhamirnya apa? Dhamirnya adalah hiya, ya, qatalat, berarti menunjukkan perempuan. Kemudian qatalata, dia mabni alal fathi. Limadza? Litisalihi bitta'i al-mutaharrikati, karena dia tersambung dengan ta yang berharokat. Lihat, taknya adalah berharokat. Nah, seperti itu. Kenapa fi'il madhi tersebut mabni al fathi, ya. Ada yang memang bentuk aslihi, ada yang litisalihi bil alif tasniyah, ada yang litisalihi bitta'i ta'nis, dan ada yang litisalihi bitta'i al-mutaharrikati. Nah, berarti ini sudah, ya. Berarti ini sudah mabni al-fathi sudah. Kemudian sekarang kita ingin tahu kenapa ada fi'il madhi yang mabni ala dham, yang ini. Nah, sekarang kita pilih mana yang fi'il madhi mabni ala dham. Fi'il madhi yang mabni ala dham adalah qatalu. Qatalu. Lihat di sini, qatalu berharokat dhammah, ya. Maka fi'lul madhi mabniun ala dhammi. Limadza? Kenapa? Litisalihi bil wawi atau biwawil, atau enggak usah pakai alif lam, biwawi al jamaah, dengan waw yang menunjukkan waw jamaah, banyak. Karena qatalu ini dhamirnya apa? Dhamirnya adalah hum. Dhamirnya apa? Hum, ya. Qatalu artinya mereka semua telah membunuh, ya. Bil wawi al jamaah. Lihat wawnya mana? Ini adalah wawul jamaah. Baik. Berarti itu sudah yang mabni al dham sudah selesai. Kemudian akhwati fillah, yang terakhir
adalah bagaimana fi'il madhi itu mabniun ala sukun di sini. Mabniun ala sukun. Nah, kita telah mengetahui fi'il madhi mabni ala sukun ini dari qatalna sampai qatalna. Dari naknya pendek menjadi nak yang panjang, dari dhamir antuna sampai dhamir nahnu. Maka semuanya mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Nah, untuk yang qatalna dia mabniun ala sukun litisalihi bin nuni an-niswati, karena tersambung dengan nunnya perempuan. Niswah ini artinya perempuan, dengan nun perempuan. Mana nun perempuan? Ini dia nun perempuan. Qatalna, nun perempuan. Karena ini dhamirnya apa? Dhamirnya adalah hunna, ya kan? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, kemudian untuk yang qatalta, qataltuma, qataltum, qatalti, qataltuma, qataltunna, dan qataltu, ya. Semuanya itu mabniun ala sukun karena satu alasan. Apa alasannya? Litisalihi bitta'i al-mutaharrikati, tersambung dengan tak yang berharokat, ya, berharokat. Taknya semua berharokat. Qataltuma, qataltum berharokat, taknya juga qatalti berharokat, tuma berharokat, qataltunna, qataltu, ya. Semuanya litisalihi bitta'i al-mutaharrikati. Lihat. Nah, ini pun sama, atta al-mutaharrikah. Atau jika memang Ustadz salah, ini bukan atta al-mutaharrikah, ya, nanti Ustadz akan jelaskan lagi. Ustadz akan beritahu jika memang salah. Kalau misalnya bukan ta al-mutaharrikah, ini adalah ta'ut tasniyah, tapi nanti insya Allah akan Ustadz beritahu lagi. Ustadz akan tasbit. Taib, yang penting intinya mabniun ala sukun, ya. Yang ini dari qatalna sampai qataltu itu kenapa? Karena litisalihi bitta'i al-mutaharrikati, karena dia bersambung dengan ta al-mutaharrikah, ya, sampai qataltu. Kemudian terakhir qatalna, ini pun sama, masih mabniun ala sukun, tapi limadza huwa mabniun ala sukun litisalihi bin nuni al-fa'il, dengan nun yang menunjukkan fa'il. Mana nun yang menunjukkan fa'il? Nih, nun yang menunjukkan fa'il adalah na. Artinya apa qatalna? Kami telah membunuh. Siapa fa'ilnya? Kami, ya. Maka di sini bermaksud nun al-fa'il, atau bisa kita namakan dengan bin nunil jamaah, dengan nun yang menunjukkan banyak. Kami artinya banyak atau sedikit? Banyak. Maka bisa dinamakan dengan bin nuni al-jamaah. Nah, itulah, ya, bagaimana ahwalu bina'i fi'li al-mudhari. Semoga antum faham, ya, di pelajaran nahwu ini, ya. Kemudian yang terakhir Ustaz akan memberikan contoh i'rab, dan nanti antuna tugasnya adalah mengi'rabkan yang contoh soal-soal yang nanti akan diberikan. Nah, akhwati fillah, kita punya kalimat indana al-jumlah al-mufidah huna fi saburah qara'na al-kitaba. Nahnu sanu'rib hadhihi al-jumlah. Kita akan mengi'rabkan jumlah ini, qara'na dan juga al-kitaba, ya. Baik, kita akan mengi'rabkan satu dulu, qara'na. Kita akan mengi'rabkan qara'na. Bagaimana kita mengi'rabkan? Mudah, ya. Kita harus tahu dulu ini qara'na, ini qara'na, ya, bukan korona. Qara'na ini adalah apakah ini isim atau fi'il? Nah, ini adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Nah, kita tulis fi'lun madin. Nah, fi'lun madin. Kemudian fi'il madhi ini mabni apa mu'rab? Nah, fi'il madhi pasti mabni. Nah, kita tulis mabniun, fi'il madhi mabniun. Nah, mabniun. Nah, mabninya
ya. Mabninya ala apa? Mabni dengan apa mabninya? Mabninya itu lihat di sini, kita lihat sini. Qara'na. Kita lihat lam fiilnya mana? Alif. Alif ini berharokat sukun. Qara'na. Maka mabniun ala apa? Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun, ya. Tunggu sampai ini. Mabniun ala sukun. Ya. Baik. Kalau misalnya antum mau tulis ilahnya, kenapa alasannya kenapa dia mabni ala sukun, nggak apa-apa. Kalau tidak juga tidak masalah. Nah, fi'lun madin mabniun ala sukun, kenapa? Litisalihi, karena dia tersambung dengan nunul fa'il. Litisalihi bin nuni al-fa'il, karena dia bersambung dengan an-nunu al-fa'il, ya, fa'. Nah, sudah selesai mengi'rabkan qara'na. Nah, nggak usah yang lain dulu, yang penting ini dulu saja di'rabkan, ya, nggak usah yang panjang-panjang. Kemudian kalimat yang kedua, al-kitaba. Qara'nal kitaba. Nah, kita mengi'rabkan, sebelum kita mengi'rabkan kita harus tahu al-kitaba ini fi'il apa isim. Nah, al-kitaba ini adalah isim, ya, isim. Nah, al-kitaba di sini kedudukannya apa di dalam kalimat ini? Ya, apa artinya? Qara'na al-kitaba, kita membaca buku. Maka buku di sini menjadi objek maf'ul bih, ya. Maka di sini kita tulis maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi, ya. Nah, maf'ulun bihi. Maf'ul bihi itu harokatnya apa? Harokatnya, lihat, fathah. Kalau fathah di dalam i'rab itu kita sebut dengan mansubun. Maf'ulun bihi mansubun, ya, masih ingat tidak mansubun? Nah, apa alamat mansubnya? Nah, alamat mansubnya ini adalah fathah. Maka kita bilang wa alamatu nasbihi fathah. Udah cukup sampai sini, tidak perlu yang lain-lain, cukup sampai sini. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Selesai dalam mengi'rabkan satu kalimat, ya. Kita i'rab qara'na dan juga kita i'rab al-kitaba. Baik. Ustaz kasih dua kalimat. Ada dua kalimat. Syamamtu al-wardata dan juga sabahta fil bahri. Apa artinya syamamtu? Syamma yashummu artinya menghirup, mencium, ya. Aku telah mencium al-wardata, bunga. Sabahta fil bahri artinya aku telah berenang. Sabaha isbahu berenang, sibaha berenang, fil bahri di laut. Nah, antuna tinggal i'rabkan satu persatu. I'rabkan syamamtu, kemudian i'rabkan al-wardata. Ini juga sama. I'rabkan sabahta, i'rabkan fi, dan juga i'rabkan al-bahri. Fi di sini, ya, kasih tahu ya. Fi di sini apakah dia isim atau fi'il atau huruf? Nah, dia adalah huruf. Huruf apa dia? Dia itu huruf jar, ya, huruf jar. Nah, huruf jar itu mabni apa? Mu'rab. Kalau mabni ala apa? Nah, itu cukup sampai situ untuk huruf jar. Untuk al-bahri ini, ya, dia itu apa? Isim apa fi'il apa huruf? Dia itu isim. Nah, isim, ya, yang terletak setelah huruf jar, maka kita namakan isim majrur. Isim majrurun. Nah, isim yang majrur, beralamat bertanda majrur. Nah, berharokat majrur, dan tanda majrurnya itu apa? Nah, ini wa alamatu jarihi, apa ya? Nah,
seperti itu di-i'rabkan. Sabahta dan syamamtu antum i'rabkan sebagaimana yang kita sudah pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.